Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala azza wa jal fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qad aflahal mu'minuun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ila akhiril ayah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla an azilla aw uzalla an azlima aw uzlama an ajhala aw yujhala alayya. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kebahagiaan yang Allah limpahkan kepada kita sehingga sampailah kita di hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan, dan insyaallah mulai nanti malam kita akan masuk dalam finalisasi ya, di Ramadan tahun ini. Apakah kemudian kita berhasil untuk menjadi orang yang sukses dalam kategori itqun minan nar atau sebaliknya, maka kemudian itu kembali kepada keseriusan kita di dalam mengisi dan menjalani waktu yang Allah berikan kesempatan pada tahun ini di 10 hari terakhir Ramadan ini. Semoga kita yang hadir semuanya adalah bagian dari orang-orang yang Allah berikan kemampuan dan kemauan dalam rangka untuk lebih serius, maksimal dan optimal menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan segala potensi kebaikan yang ada pada kita, sehingga harapan Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang kita dapatkan, la'allakum tattaqun insyaallah. Kita iringi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qudwatul hayah wa uswatun hasanah liman kana yarjallah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di pagi duha yang mulia ini adalah termasuk orang-orang yang pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan sedikit pun akan terjadinya hari tersebut. Kita adalah termasuk orang-orang yang tetap diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya biiznillah. Dan kita termasuk orang yang akan meminum air telaga Kautsar yang disuguhkan oleh tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa bersama di dalam syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Sidang jamaah duha fi yaumil 20 Ramadan 1444 Hijriah. Hari ini merupakan hari terakhir dalam pertemuan taklim kita yang selama 20 hari ini, dari 1 Ramadan sampai dengan 20 Ramadan. Tapi bukan berarti berakhir segalanya. Ada banyak hal yang sudah kita dapatkan dalam 19 hari yang lalu
Dan hari ini juga akan ada hal yang bisa kita dapatkan, dan bisa jadi hal yang saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini ada beberapa yang akan mengulang apa yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri yang terdahulu. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan itu ada dua kabar yang bisa kita dapatkan. Ada kabar buruk, ada kabar baik. Mau yang mana dulu? Ya, biasanya buruk dulu baru baik, sehingga husnul khatimah gitu. Ya. Kabar buruknya adalah sebagaimana kita telah diulang-ulang setiap tahun oleh para pemateri, ya, dalam khutbah, dalam ceramah, dalam kajian tentang sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengaminkan doa Jibril Ar-Ruh Al-Quddus alaihi salam, ya, yang berdoa Jibril Ar-Ruh Al-Quddus tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan makbul sekali doa ini. Apa doanya? Ya. Terlaknatlah orang yang setelah selesai Ramadan ternyata belum terampuni dosa-dosanya. Ya, ini kabar buruknya. Ya. Ramadan berlalu, dosanya belum terampuni. Jika di Ramadan saja dosanya tidak terampuni atau belum terampuni, bagaimana dengan di bulan lain? Padahal inilah kesempatan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala setiap dosa yang telah berlalu itu. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana penjelasan Rasulullah dalam banyak hadis dan kalimat-kalimat mulia yang beliau sampaikan kepada kita untuk kita berhati-hati. Di antaranya misalnya ketika Rasulullah mengatakan rubba shaimin khadduhu min siyamihi ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan lapar dan haus. Nihil, zero, ada nilai. Dalam kalimat yang lain Rasulullah mengatakan man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaisallahu hajatan fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta walau satu kalimat, sehingga pada hari sedang dia berpuasa mengamalkan dusta itu. Ada kalimat dusta mungkin di pagi hari atau di siang hari atau bahkan menjelang berbuka, mungkin dengan suami atau dengan anak atau dengan yang lainnya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan dalam satu hari itu. Kalimat yang lain Rasulullah menyampaikan la syasiyamu min akali wasyarab. Puasa itu bukan hanya menahan diri dari minum dan makan. Innamas siyamu minal lagwi warafath. Akan tetapi puasa itu juga adalah bagaimana menahan diri dari perbuatan lagha dan rafas. Jadi bukan hanya menahan diri dari apa yang masuk ke dalam mulut, tapi juga menahan diri dari apa yang keluar dari mulut. Ya. Fa inna sabbaka ahadun au jaha alaika faltaqul inni shaim inni shaim. Ya, maka apabila ada seorang yang mencelamu atau berhasil berbuat usil terhadap dirimu, berhasil membangkitkan amarahmu, maka katakanlah inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Al-lawr kalamul ladzi la adallahu fil batil wasyabah. Lagha itu adalah perkataan yang sia-sia. Lagha itu belum dusta, lagha itu bukan ghibah, lagha itu bukan fitnah, bukan namimah, lagha itu bukan perkataan keji, lagha itu bukan sesuatu yang menghina, mencaci maki, bukan. Lagha itu perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaat, ya, tidak ada manfaat. Nah, lagha saja bisa merugikan nilai puasa, apalagi ketika itu dusta, ghibah dan lain sebagainya, menihilkan semuanya, zero.
dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus, capek dan penat saja. Ya, kewajiban selesai tapi nilai tidak ada. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh Nabiullah Adam alaihissalam, sebelum ditiupkan ruh ke dalamnya, ya, iblis langsung mencari tahu di mana kelemahan makhluk baru ini. Maka dia mulailah masuk ke dalam rongga mulut, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, sehingga kata Jibril alaihissalam, kami para malaikat yang lain heran ngelihat iblis ini. Ya, apa yang dia lakukan keluar masuk melalui lubang mulut. Akhirnya dia berkata setengah berteriak, inilah kelemahan makhluk baru yang Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Mulutnya. Dia tidak mampu menahan diri dari apa yang dimasukkan ke dalam mulut, sehingga masuklah barang-barang haram. Atau dia mampu menahannya, tapi dia tidak mampu menahannya apa yang keluar dari mulut. Yang masuk ke dalam mulut dia mampu tahan, sehingga dia pilih yang halal. Tidak ada yang haram. Tapi apa yang keluar dari mulut, ini lebih sulit dia tahan. Ya. Sehingga memang manusia ini lebih gampang menjaga apa yang masuk dalam mulut daripada apa yang keluar dari mulut. Ya. Dalam puasa juga begitu. Semua orang yang berpuasa itu mampu menahan diri dari apa yang ia masukkan dalam mulut, tapi tidak mampu menahan diri dari apa yang keluar dari mulutnya. Dustanya, ribahnya, laranya, rafasnya, ya, fusuknya, keluar semua. Ya. Ada yang bahkan keluarnya itu menjelang berbuka. Udah dari pagi dia tahan-tahan, tidak keluar-keluar. Sore hari keluar. Ya, berhamburan semua keluar, bram brum keluar. Ya. Yang masuk ke dalam mulut 2 kali lipat dari waktu itu juga dia tahan, tapi yang keluar ini jadi masalah. Dan ini yang ditemukan oleh iblis sebagai sebuah kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar buruknya. Ya. Berpuasa, beramal, berbuat segala macam, tapi nihil, tidak buat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Belum lagi nanti ada mubadir-mubadirnya, ya. Allah cabut semua keberkahan. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari raya Idul Fitri, beliau menyampaikan kepada para sahabat dan tentunya kepada kita semuanya, seiring dengan terbenamnya matahari, berakhirnya Ramadan dan terbit matahari di pagi hari ini sebagai pertanda berawalnya 1 Syawal, maka sungguh kalian yang telah berpuasa dengan sungguh-sungguh imanan wa ihtisaban, ya, dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kebaikan yang kalian lakukan siang, ya, mulai dari pagi, siang, sore, malam, ya, di setiap waktu di bulan Ramadan, ada yang sedikit, ada yang kecil, ada yang banyak, ada yang besar, semuanya akan menghantarkan kalian semuanya kepada fitri. Sebagaimana kalian dilahirkan kembali dari rahim ibu kalian menjadi bayi yang tidak ada catatan apapun, yang seolah kalian belum memiliki noda sama sekali, seperti bayi yang terlahir kembali, memulai lembaran baru dalam hidup, sehingga masa lalu itu sudah terhapus semua keburukannya, yang tersisa hanya catatan-catatan kebaikannya. Nah, ini kabar gembiranya. Allah telah itqun minan narnya kita. Ya. Allah telah merdekakan kita dari api neraka. Allah telah maafkan dan ampuni segala dosa dan salah. Allah telah membuat kita menjadi bersih dari segala catatan noda di masa lalu. Ya. Syaratnya tadi puasa imanan wa ihtisaban. Berpuasa karena iman dan bersungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah. Artinya dia jaga nilai-nilai puasanya.
Bukan hanya mampu menahan diri dari apa yang masuk ke dalam mulutnya, juga dia mampu menahan diri dari apa yang keluar dari mulutnya. Dia jaga interaksinya bukan hanya dengan Allah. Nah, ini juga bagian dari kelemahan manusia. Dengan Allah mampu dia jaga hubungan baiknya, tapi giliran berinteraksi dengan manusia dia tidak mampu jaga itu. Nah, ini juga akan membuat nilai-nilai puasa itu nihil. Dengan Allah luar biasa, baca Quran dalam 1 bulan udah 3 kali 5 kali khatam. Solat sunnahnya luar biasa, jamaah semua. Ya, tiap malam, gak cukup di masjid berjamaah, lakukan lagi, lanjut di rumah sendiri sebelum sahur. Ya, duhanya, sedekahnya, infaknya, semuanya dengan Allah sudah bagus. Giliran dengan manusia bermasalah. Mulai dari ruang lingkup di rumahnya, ya, dengan pasangan hidupnya, dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, kemudian keluar rumah, ya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya, dengan mitra kerjanya, ya, di kantornya, di pasarnya, di perjalanannya, di berbagai interaksinya. Dengan Allah sudah bagus, giliran dengan manusia mulai bermasalah. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dari kedua berita kabar tadi, kabar buruk dan kabar baik, yang kita inginkan adalah kabar baiknya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa di dalam kita mendapatkan kabar baik itu jangan sendiri. Jangan sendiri. Tapi ajak yang lainnya, terutama orang-orang yang kita cintai dalam hidup kita. Mereka adalah keluarga kita. Tidak ada orang yang lebih kita cintai melebihi daripada kita mencintai keluarga kita, ya. Illa Allah wa Rasuluh, tentunya yang paling utama, ya. Dalam hidup orang yang beriman itu cinta utamanya itu Allah dan Rasul. Setelah Allah dan Rasul, siapa yang paling kita cintai dalam hidup ini? Keluarga, pasangan hidup kita, dan zuriat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maka Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Cinta sejati itu, cinta yang benar itu, cinta yang tidak ada dusta di antara kita itu adalah cinta yang qu anfusakum wa ahlikum nar. Bahwa kita bukan hanya menyelamatkan diri kita dari azab api neraka, bahwa kita bukan hanya berusaha membawa diri kita ke dalam syurga, akan tetapi kita juga menyelamatkan ahlu kita, keluarga kita. Kita juga membawa mereka semuanya untuk tidak tertinggal di luar syurga, untuk masuk bersama bareng dengan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentu yang kita inginkan, dan itu pula yang menjadi orientasi utama bagi orang yang berkeluarga, menjadi tujuan utama di dalam membentuk sebuah rumah tangga. Begitu Allah menyampaikan kepada kita, sehingga tidak ada batasan sedikit pun antara kita dengan keluarga kita di dalam mengajak mereka ke dalam syurga. Dan tidak ada kata menyerah, tidak ada pesimis, ya, tidak ada kata berhenti. Selama masih hidup dan berinteraksi dengan mereka, maka selama itu pula kita mengajak mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang tertinggal di luar syurga, ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang bersabar di dalam mencari keridhaan Rabb mereka dalam kehidupan mereka. Wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka senantiasa menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, mereka itulah orang-orang yang akan menepati tempat yang kekal dengan kebaikan.
Uqbad Dar itu adalah Jannatu Aden, syurga Aden. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk ke dalam syurga Aden itu bersama dengan orang-orang soleh dari orang tua mereka, dari pasangan hidup mereka, dari keturunan zuriat mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat kemudian akan masuk menyapa mereka dari semua pintu-pintu tempat mereka tinggal di dalam syurga itu dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian atas apa yang kalian telah berlaku sabar dalam kehidupan dunia. Fa ni'ma uqbad dar, dan inilah nikmat yang kekal yang akan kalian terima di dalam syurga ini. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa arahan dan beberapa hal yang luar biasa kepada kita, bahwa sesungguhnya masuk surga itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Akan tetapi kalian nanti di dalam surga akan saling menyapa dengan orang-orang yang dahulu di dunia kalian bertemu. Tetangga kalian mungkin, teman-teman kalian mungkin. Siapa yang kita berinteraksi di dunia dalam kehidupan ini, ketika masuk surga nanti akan ketemu lagi dan berinteraksi lagi, saling menyapa. Dan akan saling bertanya. Nah, di antara pertanyaannya adalah kita akan saling bertanya tentang anggota keluarga yang tidak ada di dalam syurga. Mungkin pasanganmu, maka mereka akan bertanya, kemana suamimu? Kemana istrimu? Kok nggak dibawa ke syurga? Mungkin Allah anakmu, maka dia akan bertanya, mana anak sulungmu? Mana anak bungsumu? Mana anak perempuanmu? Mana anak laki-lakimu? Mana anak satu-satunya yang kamu miliki di dunia dulu? Kok nggak dibawa masuk? Nah, ketika hal itu ditanyakan sementara kita sedang nikmat dalam surga, ada yang bertanya itu, maka di sana akan ada yang kurang. Kita lebaran aja ada satu anak yang nggak pulang, kita susah. Ya, nggak bisa pulang mah tahun ini karena pekerjaan banyak, susah kita. Kalau dulu nggak ada bisa hubungi apa-apa kecuali telepon, bagi yang ada telepon, yang nggak ada telepon ya sudahlah, bertahun-tahun nggak ada berita. Kalau sekarang udah enak, udah ada fikol, tapi walaupun fikol tetap nggak membahagiakan. Kenapa? Nggak kumpul lebarannya. Maka bagi orang yang punya duit akan beli tiket, dia akan pergi ke tempat anaknya untuk melihat cucunya, untuk melihat menantunya. Yang nggak punya duit untuk beli tiket, dia sudah bersabar saja. Ya, suatu hari nanti mungkin akan ketemu. Begitulah di dunia itu. Nah, di akhirat ketika ndak masuk, nah ini tidak ada beli tiket mau kunjung ke neraka, nggak ada. Nah ini nggak masuk, ini satu, ya udahlah saya yang berkunjung ke sana, nggak ada itu. Maka akan lebih tidak membahagiakan ketika ada anggota keluarga yang kita cintai dan mencintai kita tidak bersama kita berkumpul di dalam syurga. Maka pada ayat yang lain Allah menyampaikan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum di surah At-Tur. Ya. Dan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengikuti mereka dari zuriat-zuriat mereka dalam keimanan, alhaqna bihim, kami akan pertemukan kembali mereka dzurriyyatahum dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka itu. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai'in, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal-amal mereka. Bisa jadi anak lebih tinggi derajatnya dalam syurga daripada orang tua, bisa jadi cucu lebih tinggi derajatnya daripada kakek neneknya dalam syurga. Nah, ini Allah tidak kurangi, ya. Memang mereka berkumpul tapi Allah tidak kurangi, ya, apapun yang mereka dapatkan dari nilai yang sudah Allah tetapkan kepada mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan di dunia dahulu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan nanti di surga orang masuk surga itu akan berbeda, ya, sambutannya berbeda. Yang masuk sendiri sambutannya biasa-biasa saja, masuk-masuk aja. Tapi ketika yang masuk sebuah keluarga, nah sambutannya itu berbeda. Para malaikat semuanya berdiri bergemuruh. Ya, penduduk surga pada bertanya-tanya, siapa yang masuk surga bisa bergetar surga seperti ini? Para malaikat menjawab, ada yang sedang masuk surga membawa sebuah keluarga.
bersama dengan keluarganya dia masuk surga, tidak sendiri seperti kalian. Makanya sambutan untuk kalian dengan sambutan untuk mereka beda. Salamun alaikum disapa oleh para malaikat. Tidak cukup dengan sambutan para malaikat datang ya. Tadi Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna fi kulli babin. Ya, mereka akan masuk dari setiap pintu menyapa keluarga tadi. Ya, sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Ya, kalian telah bersabar dahulu di dunia, maka salam sejahtera untuk kalian hari ini yang telah menempati uqbad dar jannatu adn, ya, tempat yang paling membahagiakan, surga bersama dengan keluarga. Dan puncak kebahagiaan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat wajah Allah. Allah buka hijab dalam surga, melihat wajah Allah, bukan sendiri kita melihatnya, tapi bersama suami dan istri kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan cucu-cucu kita, ya, bergandengan tangan untuk melihat wajah Allah yang Allah buka hijab itu dalam surga. Sehingga kita tidak menikmati itu sendiri, tapi bersama orang-orang yang kita cintai di dunia. Bahkan kemudian nanti kita akan bergandengan dengan orang-orang yang pernah bertemu di dunia, ya. Subhanallah, ketika nanti kalau ya, semoga seperti itu, jamaah Raudatul Jannah ini bisa bersama dalam surga, bisa bersama keluarganya. Hello ibu di sana, hello di sana, kenal semua ini, ya, sama-sama melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga sebagai sebuah nikmat yang luar biasa. Luar biasa itu. Bercanda di surga, saling menyapa di surga itu nggak sama dengan di dunia, Bu. Kita di sini bercanda, saling menyapa itu beda itu. Nggak ada apa-apanya itu, biasa aja itu. Tapi di surga nanti ketika kita saling menyapa dan bercanda itu penuh dengan kebahagiaan, nggak ada intrik apapun, nggak ada beban, nggak ada masalah kita. Benar-benar dalam keadaan puncak kesenangan dalam bercanda itu. Ya. Bergurau di dalam surga itu tidak sama dengan di dunia. Kita bergurau di dunia itu kadang-kadang punya masalah di belakang. Tadi di rumah waktu berangkat ada masalah, di sini senyumnya dibuat-buat gitu. Tapi di surga nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada beban sama sekali. Ya. Semuanya plong bahagia. Ya. Maka akan sangat berbeda. Jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah merupakan sebuah momen dan waktu di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengharmoniskan kembali keluarga kita, mengakrabkan kembali keluarga kita, hati-hati di antara kita di dalam keluarga itu untuk bisa bersama. Nah, bagaimana kebersamaan di dalam dunia ini, di Ramadan yang diciptakan ini, kemudian bisa juga tetap bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus didapatkan oleh setiap keluarga dalam bulan Ramadan. Jadi bukan hanya bapak mak saja yang soleh, anaknya kurang. Bapak maknya ya, ke masjid, sholat berjamaah, ikut taklim, kajian, berbuat baik, infak, sedekah, sholat sunnah. Anaknya di mana? Anaknya ngapain? Ya, sedang sama siapa? Artinya itulah juga bagian dari kewajiban tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk melihat selalu dengan teliti terhadap kehidupan mereka. Jadi tidak kemudian bebas, ya, liar begitu saja. Kita hanya mengingatkan saja, yang penting sholat ya, dah, mama berangkat dulu, nah, kalian belakangan juga nggak apa-apa. Dipastikan mereka sholat enggak, puasa enggak, dijaga enggak, ketika keluar rumah, apalagi kalau itu gadis, dengan siapa, sama siapa, durasi waktunya, di mana, ngapain, segala macam. Nah, seperti hari ini ada bukber, ya, nah, bukbernya gimana? Seolah-olah bukber itu sudah sebuah amalan yang wow gitu, ya. Padahal bukber hari ini penuh dengan maksiat. Di satu sisi buka puasa bersama, iftar jama'i sama kawan-kawan, ada yang reunian, ya, ketemu kawan lama segala macam. Wah, seolah hebat. Padahal di sana ada maksiat. Bertemu laki perempuan yang bukan mahram, ajnabi, cekakak, cekiki, ya. Belum lagi nanti foto bareng segala macam. Udah itu ndak sholat maghrib, ya. Buka puasa bareng, sholat maghrib enggak, ya. Penuh dengan dosa semuanya. Orang tua di rumah soleh, ya.
Orang tua soleh, sholat maghrib, buka puasa di rumah, ya, ada yang di masjid, ya. Kemudian habis itu lanjut sholat isya, ya, tarawih, pulang ke rumah, anaknya belum pulang. Ketika ditelepon, di mana? Tarawih mah, padahal tarawihnya di kafe. Ya, waktu berangkat bawa mukena mulai dari maghrib sampai tarawih enggak kepake. Ya, dibohongin hidup-hidup orang tuanya. Apalagi ketika tidak dikontrol sama sekali, dilepas begitu aja, udahlah. Ya. Belum lagi nanti ada yang bukber kantoran, suami nganter istri, udah. Nah, suami pergi ke masjid, buka puasa di masjid, baik-baik di masjid. Nah, istrinya di sana sama orang. Ya. Nah, ketemu kawan lama, reunian, ketemu kawan lama, cinta lama bersemi kembali. Nah, tukeran nomor HP, alasannya karena udah jauh. Ya, bisa chatting. Awalnya chattingnya biasa saja, kemudian chattingnya merasa nyaman. Mana di rumah ribut mulu, nah jadilah. Ya. Jadi sedikit kebaikan pada bukber itu hari ini, kecuali kalau bukbernya di rumah. Bukbernya di rumah siapa gitu, nah disiapkan semuanya tempat-tempat sholat, atau bukbernya di kantor mungkin, ya. Nah, tapi kalau udah di kafe, mana ada kebaikan di sana kecuali sedikit, yang lainnya semuanya nilai-nilai negatif. Ya, banyak negatifnya, banyak buruknya. Udah sama kayak ayat tentang judi dan khamar. Allah kan mengakui ada kebaikan sedikit pada judi dan khamar, tapi dosanya lebih besar, kata Allah. Karena dosanya lebih besar, walau ada manfaat sedikit, tetap dia kemudian Allah haramkan. Jadi begitu dia. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu karena memang mudarat dan dosanya lebih besar, walaupun ada manfaat sedikit di sana. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah mulai final kita di 10 hari terakhir seperti ini, apa yang kita lakukan dengan semangat yang luar biasa di 20 hari awal itu menjadi pondasi harusnya bagi kita untuk semakin lebih luar biasa lagi kebaikan kita di 10 hari terakhir, bukan sebaliknya menurun. 20 hari pertama luar biasa, giliran 10 hari terakhir mulai dia menurun nilainya, kebaikannya menurun, semuanya menurun. Ini salah. Hatta sekalipun kita, mohon maaf dalam tanda kutip, bagi perempuan tidak bisa berpuasa pas 10 hari terakhir, pas liburan. Apakah dalam liburan itu kemudian tidak melakukan kebaikan apapun? Hatta bahkan ketika dia tidak bisa puasa dan sholat, justru di sana dia harus banyak melakukan kebaikan yang lain. 10 hari terakhir ini tetap menjadi milik dia gitu. Jangan menyangka bahwa kemudian ketika Allah memberikan cuti kepada kita, maka 10 hari terakhir itu bukan lagi milik kita. Udahlah, puasa anda bisa, sholat anda bisa, pulang ku pikir yang puga kuih-kuih kira aku. Sehingga tidak ada kebaikan lagi yang dia lakukan. Ya. Seolah-olah udah pupuslah harapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak. Lailatul Qadar itu tetap menjadi semuanya, pemilik semuanya. Siapapun yang beriman, siapapun yang berbuat kebaikan. Jadi bukan hanya orang yang berpuasa dan bisa sholat saja Lailatul Qadar itu. Yang tidak bisa berpuasa, yang tidak bisa sholat juga dia berhak untuk mendapatkan itu. Allah beri peluang juga untuk dia dapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi jangan dikira nanti alah udahlah ini udah libur, ngapain lagi ngoyo amat gitu kan. Capek saya 20 hari ya. Allah kasih saya libur pula di Lailatul Qadar ini. Enggak, tetap dapat. Ya, tetap dapat dengan kebaikan-kebaikan. Katakanlah paling kecil kebaikan yang bisa diperbuat itu kan memberi bukaan puasa kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa yang sama tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berbuka puasa itu. Nah, enggak puasa dapat pahala puasanya, belum lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lain, membantu segala macam. Apa yang bisa kita perbuat? Ya. Maka Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan, bisa didapatkan hatta oleh seorang ibu, oleh seorang perempuan yang sedang liburan, yang sedang cuti, bisa dia dapat. Jadi bukan hanya orang yang iktikaf di masjid saja untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus iktikaf di masjid. Tidak, bukan kewajiban itu. Sunnah bagi para laki-laki
yang memang dia tidak punya agenda kewajiban yang lain. Tapi kalau laki-laki ini punya agenda kewajiban dan tanggung jawab yang tidak bisa dia tinggalkan, katakanlah misalnya tugas-tugas kenegaraan, sebagai ASN kah, sebagai pejabat kah, atau apapun, dia digaji oleh negara untuk menyelesaikan tugasnya. Tidak boleh juga dia itikaf kemudian mengabaikan tanggung jawabnya. Pokoknya saya 10 hari terakhir di masjid aja. Nah, gaji 10 hari itu gimana? Sementara ada tanggung jawab yang terabaikan. Kalau dia tidak hadir, maka ada yang tertunda. Ada yang tidak bisa dikerjai oleh orang lain. Maka dia harus hadir ke sana untuk menunaikan tugas itu. Tidak boleh kemudian dia mengutamakan ini, ya, bahwa dengan dia menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, di mana ia mendapatkan, ya, ikramiyah di sana, maka itu juga bagian dari upaya dia untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, yang tidak dapat siapa? Yang nganggur. Kerja enggak, apa enggak, tanggung jawab enggak, kewajiban enggak ada, ke masjid enggak, ya. Nah, ini yang nganggur kayak gini, yang lalai, yang habis waktunya untuk hal yang sia-sia. Nah, itu yang enggak dapat. Tapi selama manusia ini terus melakukan banyak kebaikan, maka peluang dapat Lailatul Qadar itu ada. Maka setiap orang diberikan semangat, motivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berusaha secara maksimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Bahwa Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr, kata Allah. Jauh lebih baik daripada 1000 bulan dalam ibadah. Bukan 1000 bulan usia, 1000 bulan beribadah, 1000 bulan sujud, ruku, baca Quran, beribadah 1000 bulan. Jauh lebih baik dengan Lailatul Qadar, 1 malam qadar itu. Maka semua kita harus berupaya itu di 10 hari terakhir. Jadi bukan di 20 hari ini saja kita berupaya, tapi lebih penting lagi bagaimana usaha di 10 hari terakhir, walau dalam keadaan tanda kutip tadi liburan, cuti. Tetap harus kita upayakan. Dan usaha yang kita lakukan Allah Maha tahu itu. Allah Maha tahu. Ketika kita sudah maksimal serius untuk mendapatkannya, insya Allah Allah berjanji untuk memberikannya. Allah hanya tidak memberi kepada orang yang tidak serius, yang tidak maksimal, yang ulo-ulo, ya, yang tidak ikhlas, yang tidak iman wahtisaban. Allah tidak beri kepada orang itu. Allah beri kepada iman wahtisaban, yang bersungguh-sungguh. Kepada mereka Allah berikan. Maka jangan pesimis. Kayaknya saya nggak bisa dapat. Kayaknya mana salah saya dapat. Ya Allah, ini model-model saya mana dapat. Nah, ini pesimis namanya. Jadi jangan dianggap bahwa Lailatul Qadar itu hanya dapat untuk para ustaz, para imam, para khatib, para penceramah, para tengku, ya, para ulama. Mereka aja yang dapat Lailatul Qadar. Kita ini apalah gitu. Enggak begitu. Karena bisa jadi mereka-mereka yang kita menganggap dapat nggak dapat. Kenapa? Mungkin karena sum'ahnya, mungkin karena riaknya, mungkin karena ujubnya. Kita kan nggak pernah tahu itu. Dan kita juga nggak boleh menduga. Kayaknya ustadz itu ujub orangnya. Nggak boleh juga. Sum'ah kali ulama inilah. Sedikit kita puji udah terbang-terbang dia. Nggak boleh, karena itu urusan hati. Urusan hati itu urusan kita dengan Allah, nggak ada urusan dengan manusia. Zohir yang dilihat oleh manusia, jika itu buruk, kita mendoakan agar keburukan itu, ya, dihilangkan oleh Allah. Jika itu baik, kita mendoakan Allah agar Allah menguatkan kebaikan itu yang ada pada diri orang itu. Jadi tidak ada dalam tanda kutip kita menilai, mengukur, ya, orang lain dengan imajinasi kita, dengan pikiran kita, dengan logika kita. Tidak ada dan tidak boleh. Apalagi zon-zon yang dugaan-dugaan yang tidak baik, tidak boleh. Ya. Orang ini setiap Ramadan kemalingan aja, kayaknya nggak bayar zakat dia. Nah, tidak boleh. Ya. Nggak berkah kali hartanya, ya. Kok kemalingannya bulan puasa aja, belum lain-lain nggak. Emasnya banyak, kayaknya nggak bayar zakat dia. Padahal dia yang nggak dapat, yang ngomong itu nggak dapat. Ya. Makanya dia bilang nggak boleh gitu. Ya. Maka Ibnu Qayyim pernah mengilustrasikan 2 orang, ya,
satu seorang ulama, satu seorang preman ketemu dalam satu tempat. Hanya masalahnya di hati. Si ulama ini melihat si preman itu, ya Allah, anak ini kok enggak tobat-tobat, sholat enggak, puasa enggak, aduh hidupnya berantakan kali, hancur kali anak ini, ya Allah, mungkin udah khatamallahu ala qulubihim. Udah tertutup hatinya kayaknya ini. Mau jadi apa dia? Udah di dunia susah, di akhirat di alam neraka. Dugaan ulama tadi. Giliran si preman ini, dia lihatlah ulama nih, ya Allah baik kali orang ini ya, enak kali ngelihatnya, senyumnya, wajahnya bersih, ya Allah ya, kapan saya bisa begini ya Allah ya. Ibnu Qayyim kemudian berkata, dalam hal ini siapa yang lebih baik? Si preman tadi, dia husnuzon. Si ulama suuzon, si preman husnuzon. Dalam hal ini jelas yang baik adalah si preman tadi, ulama tadi jadi buruk. Ini persoalan hati. Ya, mungkin pernah dengar cerita yang diceritakan dalam ceramah Adi Hidayat. Ya, kita bisa dapatkan dalam kitab Tazkiyatun Nafs cerita ini. Ya, kakak beradik, abang dengan adik, abangnya soleh, adiknya maksiat. Ya, si abang selalu nasihatin adik, pada akhirnya nyerah. Ini adikku ini memang sudah tidak bisa dinasihati lagi ini. Ya, sudah habis jalannya. Nggak ada lagi, sudah tertutup, mati dalam maksiat dia ini. Dia dugalah adiknya itu macam-macam dengan keburukan-keburukan, dan dia sudah merasa pesimis dengan adiknya. Dan pada saat yang sama dia menganggap dirinya sudah sangat baik dan jauh lebih baik daripada adiknya, dengan ibadahnya, dengan kebaikannya, dengan ilmunya dan sebagainya. Nah, sementara si adik yang secara diam-diam tidak diketahui oleh si abang. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Bisr rahimahullah. Ya, terkadang ada ahli maksiat yang kita tidak tahu Allah sudah terima taubat dia dalam sekali sujud di tengah malam. Kita dah bertahun-tahun sujud belum diterima-terima taubatnya. Dia sekali sujud tengah malam diterima taubatnya, diampuni oleh Allah, masuk surga. Ketemulah mereka berdua di persidangan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah mengatakan si abang berhak masuk neraka, si adik berhak masuk surga. Si abang protes, "Kenapa ya Allah?" Buruk sangkamu itu loh terhadap adikmu yang mengatakan seolah-olah kamu yang memberi hidayah, yang mengatakan bahwa adikmu nggak dapat hidayah lagi. Yang memberi hidayah itu aku, kata Allah, bukan kamu. Yang menutup jalan itu aku, bukan kamu. Kenapa kau tutup untuk adikmu? Dan ketahuilah, dalam sujud tengah malamnya satu kali ku terima taubatnya, sementara kamu mati dalam keadaan menduga adikmu sudah tertutup pintu hidayah. Inilah keburukanmu, masuk neraka. Kau telah mengambil hakku, kata Allah. Ya. Karena menduga tadi sudah enggak dapat lagi hidayah adiknya ini. Urusan hidayah itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Semaksiat apapun orang enggak boleh kita menduga dia udah khatamallahu ala qulubihim. Lengkap lagi dibaca ayatnya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Udahlah dengan dia kira dirinya udah lebih baik mati dalam keadaan husnul khatimah, padahal ternyata di kemudian hari dalam satu sujud tengah malam selesai semuanya. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita udah hafal hadis itu, kalaupun tidak hafal udah berulang kali mendengarnya. Ada orang yang beramal dengan amal surga, satu jengkal lagi masuk surga, tiba-tiba beramal dengan amal neraka karena merasa sudah baik, ya, sekali buat dosa apa-apa mati pula masuk neraka. Ada orang yang ahli maksiat sepanjang usia, ya, sejengkal lagi masuk neraka, tiba-tiba bertaubat, Allah selesaikan semuanya, nggak jadi masuk nerakanya, masuk surga. Jadi akhir dari kehidupan orang itu dia tidak pernah tahu. Yang kita tahu hanya zahirnya saja, bahkan batinnya pun kita tidak tahu. Imannya, hatinya nggak tahu kita. Zahir yang kita lihat. Maka pesannya adalah ketika kita lihat yang buruk, doakan agar keburukan itu dihilangkan oleh Allah. Ketika kita lihat yang baik, doakan agar kebaikan itu tetap menjadi sebuah kebaikan bagi dia. Melihat orang baik gampang husnuzonnya, tapi melihat orang buruk sulit kita husnuzonnya. Nah, kenapa tidak husnuzon saja? Mungkin satu hari nanti Allah akan berikan hidayah kepada dia. Hari ini boleh dia maksiat, tapi kita tidak tahu ke depannya. Mungkin besok dia sudah diampuni oleh Allah dosanya. Mungkin nanti malam dia sudah sujud di hadapan Allah dalam sujud malamnya. Ya.
Jadi kita jangan hanya menilai dari zahir. Zahir itu hanya fata morgana saja. Ada orang yang begitu baik secara zahir tapi hatinya ilmunya luar biasa, jenjang pendidikannya tinggi ya, dengan orang senyumnya dibuat-buat luar biasa ya, hatinya nggak tahu kita. Ya. Allah yang menilai semuanya, makanya kita baik-baik aja. Ya, duganya yang baik saja, nilainya yang baik saja. Ketika ketemu yang nggak baik, doain semoga baik. Udah begitu aja. Mudah hidup ini dan gampang, nggak ada beban kita. Ya. Kapan terbebani hidup kita? Ketika kita ketika kita iri, dengki, ketika nggak senang dengan kebaikan orang, ketika susah dengan nikmat orang. Ya. Ketika kita senang dengan musibah orang, dengan keburukan orang, nah itu baru terbebani sendiri kita hidupnya akhirnya. Tidak begitu. Maka Ramadan sesungguhnya membakar itu semuanya. Ya. Yang itu, yang iri dengki itu dibakar semuanya, dihabiskan semuanya oleh Ramadan. Itu yang seharusnya terjadi. Nah inilah la'allakum tattaqun. Puncak pribadi mulia itu ada pada ketakwaan dengan akhlak yang baik. Baiknya itu bukan hanya pada penampilan, senyumnya, ya, wajahnya. Karena itu bisa direkayasa itu. Kalau pramugari malah disekolahkan untuk senyum. Ya, dalam keadaan marah pun bisa senyum dan manis senyumnya. Nah, sekolah itu. Ya. Padahal beban hidupnya luar biasa. Susah segala macam, masalah tidak boleh terlihat. Dia gampang untuk menampilkan diri depan orang itu gampang. Tapi hati semuanya terkoneksi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menilai dari suarakum, kata Rasulullah. Allah tidak menilai dari rupamu, dari lahirnya, dari wajahmu, enggak. Tapi yang Allah nilai fi qalbihi, apa yang ada di dalam dadanya, apa yang ada dalam hatinya. Itu yang menjadi nilai sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka gampang saja hidup ini ketika kita husnuzon, baik-baik aja dengan orang. Orang enggak baik dengan kita tetap baik. Orang nilai apapun udah lewat aja. Ya Allah, saya ingin bersama dia di surga ya Allah. Orang dengan kita, dengki dengan kita, buat buruk dengan, ya Allah saya ingin bersama dia di surga ya Allah. Kan enak doanya. Dan siapa tahu justru karena doa kita itulah yang berulang-ulang, ya Allah saya ingin bersama dia di surga ya Allah, kemudian Allah beri hidayah dia. Karena doa kita dia dapat hidayah, kemudian bisa bareng di surga. Kita kaget-kaget kita, ya Allah terkabul doa saya, rupanya dia betul masuk surga bersama saya. Nah, itu kan enak kayak gitu, bahagia. Ending yang bahagia, ya, jalani secara bahagia, udah gitu aja. Jadi tidak usah terbebani, ya Allah kok orangnya lagi nyantat ngelung, ya Allah. Nah, aku udah gede usah gitu. Ya, santai aja, ya. Santai aja hidup ini. Rasulullah telah memberikan banyak keteladanan kepada kita dalam menghadapi banyak model manusia. Jadi ngapain kemudian kita ini amat gitu ya, susah amat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya dalam pertemuan pada hari ini. Ya, kita lanjut dengan diskusi, silahkan. Ini diskusi hari terakhir. Ya. Kalau misalnya nanti ketemu setelah Ramadan ya.